Beberapa waktu lalu HP ini pernah turun banyak ya, padahal belum lama keluar. Yang semula harganya 2,4 jutaan, turun dengan harga termurah itu saya temui 1,5 jutaan. Tapi sekarang udah naik lagi ke 1,9 jutaan. Mungkin karena versi adiknya yang tanpa plus, yaitu Sharp Aquos V6, pernah saya bahas dan cukup banyak yang nonton dan pasti itu banyak yang beli. Alhasil harganya dinaikin lagi. Begitupun juga dengan versi kakaknya ini juga ikut dinaikin. Oke, ini adalah Sharp Aquos V6 Plus. Secara desain sama plek dengan V6 tanpa plus, bahkan secara spesifikasi mirip-mirip, cuma upgrade di RAM dan storage, resolusi kamera, dan support fast charging. Lainnya sama. Dosebook dan kelengkapannya aja juga sama, masih dapat earphone, tapi sama-sama nggak dapat soft case. Tapi untungnya kalau kita cari di marketplace, case HP ini tuh ada. Dan meskipun HP ini sudah support fast charging 15 watt, ternyata chargernya masih sama dengan versi tanpa plus, yaitu 10 watt. Jadi kalau pengen memaksimalkan pengisian dayanya harus beli lagi. Dan ingat ya, fast charging yang disupport power delivery ini khusus, bukan fast charging universal. Dan tipe kabelnya Type-C to Type-C, jadi jangan salah beli. Bodi HP ini terbuat dari full plastik, tapi secara finishing udah bagus, nggak terkesan plastik yang murah. Feel di genggaman itu nyaman, karena bagian frame samping yang menjadi tempat pegangan itu dibuat melengkung, berbeda dengan bagian samping atas. Jadi kesannya itu nggak tajam dipegang. Terus untuk bagian back covernya punya finishing dibuat menyerupai kaca. Housing model kameranya ya memang tidak mengikuti tren kekinian. Model seperti ini tuh memang tren tahun kemarin. Tapi jujur saya lebih suka model seperti ini, lebih kalem. Yang terkesan jadul sih peletakan sensor mindai sidik jari masih ditaruh di bagian belakang. Tidak di samping seperti kebanyakan HP zaman sekarang. Terus untuk speaker HP ini cuma punya satu aja, tapi untuk kualitas suara udah termasuk bagus ya. Mengedepankan clarity, suaranya itu lumayan jernih, dengan karakter bass dan treble itu imbang. HP ini punya hal yang ajaib, bahkan di flagship Cina pun jarang kita temui, dimana rata-rata masih pakai USB versi 2.0. HP ini udah pakai USB Type-C versi 3.0. Meskipun bukan versi terbaru yaitu 3.2, tapi udah lebih mendingan lah ya daripada rata-rata brand Cina. Xiaomi 12S aja masih pakai Type-C 2.0. Biasanya yang pakai versi 3 ke atas itu brand-brand Jepang dan Korea. Pernah ada yang tanya support MHL atau video out nggak bang? Kan udah versi 3.0. Jawabannya itu belum support ya, karena nggak semua USB versi 3 itu pasti support video out. Yang support itu pun HP-HP kelas atas. Jadi pengaruhnya di sini pada kecepatan transfer data melalui kabel, seperti contoh ke laptop. Udah saya bandingkan transfer file dari laptop ke HP dengan ukuran 1 GB itu lebih cepat selesai di Sharp Aquos V6 Plus ini dibandingkan Realme Q3 Pro 5G yang menggunakan USB Type-C 2.0. Padahal di Realme Q3 Pro 5G udah pakai penyimpanan bertipe UFS 3.1, sedangkan HP ini masih pakai eMMC 5.1. Padahal kalau pakai versi USB yang sama, UFS 3.1 punya speed menulis jauh lebih cepat dibanding eMMC 5.1. Begitupun juga sebaliknya, transfer data dari HP ke laptop itu juga lebih cepat selesai di Sharp V6 Plus. Nah, untuk layar HP ini tuh enak banget di swipe ya, karena licin dan gak gampang meninggalkan bekas sidik jari, karena ada lapisan Oleo Poppy coating. Tidak ada keterangan ada proteksi semacam Gorilla Glass apa enggak, tapi nggak masalah. Toh ujung-ujungnya pakai tempered glass. Untuk ukuran 6,52 inch, resolusinya SD+, panel IPS, refresh rate 60Hz, dan pakai model V-Notch, bukan tompel. Untuk bezel bagian dagunya ya memang cukup tebal. Secara kualitas warna memang biasa aja, nggak terlalu gonjreng, tapi bukan yang kategori buruk. Untuk nonton video YouTube masih cukup oke, warnanya itu masih enak di mata. Responsivitas terhadap sentuhan udah enak banget, buat main real drum aman, no delay. Kategorinya itu udah mantap banget. Untuk multi sentuh udah mendukung 10 titik sentuhan. Lanjut ke bagian software, HP ini udah menggunakan Android 12 dengan UI yang lebih ke stok Android. Dan di sini bukan pakai versi Go ataupun Lite ya.
Fitur-fiturnya simple, nggak ada fitur lebih di pengaturan. Hanya ada tema, tapi cuma mengubah icon menunya aja. Untuk aplikasi bawaan masih ada aplikasi bloatware, tapi untungnya bisa langsung diinstal. UI-nya itu memang kerasa ringan ya dioperasikan, seperti nggak membebani prosesornya. Sistemnya aja sedikit memakan RAM, cuma 500 MB dari 4 GB RAM. Nah, catatan penting ya, jangan update ke versi terbaru daripada nanti nyesal. Biarkan aja stay di security patch level 5 November 2021. Karena sepengalaman saya di Sharp Aquos V6 tanpa plus, sesudah di-update itu ada fitur yang sangat spesial jadi hilang, yaitu di bagian recent apps. Fitur split screen, float windows itu hilang, dan juga tampilan recent apps itu nggak bisa diganti, yang sebelumnya ada dua pilihan. Kalau fitur split screen sih itu udah biasa ya di HP lain, yang mantap itu adalah float windows. Jarang banget HP sekelas punya fitur seperti ini. Kelas menengah pun itu jarang ada. Jadi kita bisa jalanin dua aplikasi dengan tampilan full, tapi dengan layar yang lebih kecil. Ini posisinya bisa dipindah. Dan tampilannya pun bisa portrait, bisa juga landscape. Ini juga bisa ya untuk YouTube, dan masih bisa dengan tampilan Vault atau icon YouTube aja. Jadi enak banget semisal dengerin musik full album di YouTube dengan tampilan icon aja. Di HP Realme Q3 Pro 5G saya aja dengan versi Android 12 itu nggak bisa float Windows aplikasi YouTube. Nah, mungkin ini alasan Sharp memberikan update ya, menghilangkan fitur ini, terutama float Windows aplikasi YouTube untuk alasan privasi. Fitur ini nggak cuma asal ada aja ya, tapi udah optimal dijalanin, lancar, nggak nge-lag dan nggak ngebug. Terus untuk konektivitas plusnya, HP ini udah punya NFC. Lanjut ke bagian hardware, HP ini pakai prosesor MediaTek Helio G25 yang sebenarnya sama aja dengan Helio P22, RAM 4GB dan internal storage 64GB yang masih bisa kita tambahkan microSD tanpa mengalahkan salah satu SIM-nya karena bertipe triple slot. Untuk skor Antutu dapat di angka 122 ribuan dengan rincian skor CPU 35 ribuan dan GPU 16 ribuan. Secara performa kalian pasti udah bisa tebak lah ya Helio G25 ini, dan menurut saya ini adalah bagian paling fatal di harga awalnya. Hampir 2,5 juta masih pakai Helio G25. Untuk kebutuhan keseharian ngejalanin aplikasi standar tanpa main game sih masih so-so aja. Tapi jangan ngarep yang sat-set, asal jalan aja. Dan RAM 4GB di zaman sekarang batas minimal kategori cukup. Kalau dibuat nge-game sekelas Mobile Legends sih masih bisa-bisa aja. Tapi sebaiknya setting di grafik paling rendah supaya dapat FPS yang lebih stabil. Untuk game yang kelasnya di atas Mobile Legends, Helio G25 ini udah nggak cocok ya. Cocoknya game di bawahnya. Lanjut ke bagian kamera, HP ini pakai setup triple kamera dengan kamera utama beresolusi 50MP bersensor Samsung GN1. Terus dua kamera lainnya ya sebagai pelengkap aja, yaitu lensa makro dan depth. Yang keduanya sama-sama beresolusi 2MP. Sedangkan untuk kamera depan beresolusi 8MP. Untuk menu kameranya simple aja, hanya ada auto, video, portrait, Pro yang di sini ada manual focus dan shutter speed, tapi cuma seperempat detik aja. Selanjutnya ada panorama. Menu lainnya ada high pixel 50MP, stop motion, light trace, dan super makro. Jadi nggak ada mode malam. Untuk hasilnya ternyata di atas ekspektasi saya. Di kondisi outdoor udah termasuk bagus banget untuk sekelas HP yang menggunakan MediaTek Helio G25. Karena hasil kamera nggak sepenuhnya bergantung pada ukuran besar megapiksel, tapi pengaruh juga ISP, terus juga racikan softwarenya. Dynamic range-nya itu cukup luas, area shadow mampu diangkat. Untuk detail juga dapat, dan karakter warnanya itu khas sensor Samsung yang lebih ke warm. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Sharp Aquos V6 Plus. Resolusinya itu Full HD di 30 fps, dan memang di sini tuh nggak ada yang namanya EAS ya. Untuk kualitasnya memang itu lebih bagus dibanding Sharp Aquos V6 biasa tanpa plus, yang situ sensor kameranya 13MP. Kalau di sini 50MP.
tapi resolusi videonya itu tetap ya Full HD 30 fps. Sedangkan ini adalah hasil untuk rekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu sama, Full HD di 30 fps. Ini kondisinya memang lagi mendung. Yang terakhir bagian baterai, punya kapasitas standarnya di zaman sekarang yaitu 5000 mAh. Penggunaan tanpa game dapat screen on time ya sekitar 7 jaman. Terus kalau dites menggunakan aplikasi PCmark dapat baterai life hampir 16 jam. Ini udah termasuk awet banget. Terus untuk lama pengisian dayanya dari 3% sampai penuh butuh waktu 2 jam 52 menit. Itu menggunakan charger bawaan 10 watt ya. Kalau menggunakan charger fast charging 15 watt power delivery lebih cepat 15 menit aja. Terpautnya itu memang nggak begitu jauh. Dan kalau fast chargingnya aktif ada notifikasinya ya. Nah, beberapa hal yang sebenarnya di HP ini nggak ada, tapi di keterangan spesifikasi di web resmi Sharp itu ditulis ada, adalah gyroscope. HP ini nggak punya ya. Terus support codec audio Qualcomm aptX. Udah saya coba ternyata nggak support. Bukan berarti Qualcomm aptX itu cuma support di prosesor Snapdragon ya. Di HP saya Realme G3 Pro 5G Dimensity 1100 saja support. Dan udah sejak tahun 2017 Qualcomm aptX itu udah bisa dinikmati di seri prosesor lain macam Exynos, Kirin, dan MediaTek, tapi khusus kelas atas. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya, dan dadah.